Shalom. 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 Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Kasih salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang sungguh amat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Kau berikan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga akhir dengan penuh kuasa-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu, baik jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Por la vía dolorosa di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk kainnya, dihukum mati di atas Kalvari. Por la vía dolorosa di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la vía dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la vía dolorosa menuju ke Kalvari. Lihat, kayu itu dipanggulnya. Rasakan tubuh itu disesah. Bayangkan duri yang tertancap di kepalanya. Namun piala tetap diminumnya. Lihat, tangan dan kaki itu direjam. Rasakan tubuh itu terpaku di salib. Bayangkan badan itu dihujam tombak. Namun lakon terus berlanjut. Lihat, deraan lahir menusuk jiwa. Rasakan cercaan menimpa batin. Semua begitu memilukan. Semua begitu menyayat. Semua begitu mengiris. Terurai dalam ketulusan, kelembutan, ketegaran, melampaui segala bentuk keakuan. Citra teladan menyemat dalam wujud junjungan manusia, Yesus Kristus. Por la vía dolorosa di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk kainnya, dihukum mati di atas Kalvari. Por la vía dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus
Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasihnya pada kita semua. Dolorosa menuju ke Kalvari. Tetap dalam hadirat Tuhan, kami rasakan Tuhan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Kau rela disiksa untuk tebus dosa kita. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau tebus dosa kami Tuhan. Kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh berkat anugerah-Mu kan selamatkan hidupku.
layakan kami Tuhan. menghidupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan lembut sekali lagi pujikan. Oleh kuasa darah-Mu, Yesus Tuhan, Kau telah tebus Kau telah tebus tiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Kasih-Mu mengalir. memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
Mari datang dengan penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan disiksa untuk tebus dosa. Kami bersyukur Tuhan. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu Tuhan. Mari datang dengan kesungguhan hati, nyatakan cinta-Mu di hadapan Tuhan. Syakarama shikirama ya rama ya rama shikirapa ya rama ya rama shirama shikirama ya rama ya rama shire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 r
Kami menyembah, menyembah-Mu Yesus. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Bawa rasa syukur di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih. Syakalamaya namasyid. Hanya Kau Tuhan.
melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan pilihan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber, Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Mari pujikan dengan sungguh-sungguh, katakan Shalom, shalom. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Karena salibmu Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Tuhan. karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Di hidupku, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Shemaya namanya Shemaya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Pujian bagi anak Biarlah hanya segala pujian, syukur hanya bagi namamu Tuhan. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Yang bersuka cita sama-sama katakan, Amin. puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Amin. Kasih tos satu sama yang lain, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat.
Iblis telah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Masih semangat saudara? Amin. Masih semangat? Masih. Sorakan haleluya. 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 Saudara percaya bahwa saudara lebih dari pemenang, amin? Amin. Katakan sama kanan kirinya, kita lebih dari Kita pemenang. lebih dari pemenang. Mari bersuka cita lagi Tuhan. Siap menari buat Tuhan, amin? Lebih dari pemenang dalam segala perkara, haleluya. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita,
Haleluya, bersuka cita sekali. Bersuka cita di dalam Tuhan, amin. 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 Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang mulia, Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan setiap kami Tuhan. Kaulah harapanku. Amin. Yesus Tuhan. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku dengan apa-Mu. Dengan apakan kami balas Tuhan. Segala kebaikan-Mu, Segenap hidup kami Tuhan. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan Kau yang setia. Kau Allah yang setia. Amin. Yesus Tuhan. Bapa yang mulia, Kasih-Mu, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku dengan apa-Mu balas segala kebaikan-Mu. Yes, Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami sembah Kau, kami muliakan Engkau. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, buat kebaikanmu. Kami sembah, kami muliakan Engkau, kami tinggikan namamu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami, yang begitu memperhatikan kami. Kami terus bersyukur kepadamu Bapa. Kami terus bersyukur karena kami memiliki Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Supaya kami tahu Tuhan, apa yang Engkau mau, apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami berkenan kepadamu. Berbicaralah Engkau Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar Engkau yang berkarya, Engkau yang berbicara. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Sungguh luar biasa malam hari ini. Adalah malam yang spesial ya. Saya beberapa lama ini dikelilingi anak-anak muda yang ganteng-ganteng saudara. Haleluya. Ya. Dari mulai SMP sampai SMA, bahkan baru lulus sekolah. Luar biasa. Pemain keyboardnya tolong Dias tolong di atas mimbar barengi Ii ya. Ya, ini pemain musik yang luar biasa. Masih muda, tapi Tuhan pakai terus. Silakan main musik.
Kalau mau barengin di sini tidak apa-apa, khotbah bareng. Ya, saya suka diiringi oleh melodi yang syahdu. Saudara yang terkasih, malam hari ini spesial. Kita memperingati apa saudara? Jumat Agung, Paskahnya nanti saudara ya. Jumat Agung. Di mana jam 12 sampai jam 3. Kalau kita tadi lihat filmnya, betapa Tuhan tuh mengasihi saudara. Amin. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Ada pujian yang tadi, dengan apakah kita harus membalasnya? Apa saudara? Saudara dan saya dengan apa cara membalas segala kebaikan Tuhan? Hidup kita adalah hidup yang diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya hari ini ada karena Tuhan mencintai. Saya kalau nonton film itu saya tidak tahan saudara. Saya pasti nangis. Berulang-ulang film ditayangkan ulang, saya tetap nangis saudara. Betapa Tuhan itu mencintai saudara dan saya. Mari saudara, kita ini sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kita ini ditebus dengan harga yang lunas di kayu salib. 2000 tahun yang lalu, Dia relakan hidupnya bagi saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu, Dia berdoa, Dia menangis, bahkan peluhnya seperti tetesan darah. Kenapa sampai seperti itu? Karena Dia 100% di saat itu adalah manusia, seperti saudara dan saya. Dia 100% manusia, memiliki rasa takut. Memiliki rasa apa saudara? Sedih. Bahkan dia katakan sampai mau mati rasanya. Saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan itu mencintai saudara. Dia berdoa memohon belas kasih Bapa. Jika seizin Tuhan, lalukan cawan ini. Tapi dia tidak meminta kehendaknya yang jadi, tapi kehendak Bapa. Yang artinya dia mau melakukan sesuai kehendak Tuhan, yaitu Allah Bapa di surga. Bagaimana saudara dan saya hari-hari ini? Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa? Apakah saudara memberikan hidup saudara untuk Tuhan? Dan saya katakan, belum. Saya pun demikian saudara. Di kayu salib, dibayar tunai hidup saudara dan saya. Di kayu salib, Dia berikan darahnya bagi saudara dan saya. Kalau saudara mengerti, memahami, pengorbanannya luar biasa, maka saudara dan saya akan melakukan apa yang Tuhan mau. Seluruh dunia hari-hari ini, khususnya hari ini, memperingati yang disebut Jumat Agung. Tadi pagi saya sudah khotbah di Pacet saudara. Tuhan memberikan tema yang luar biasa, yaitu arti sebuah pengorbanan. Malam hari ini Tuhan memberikan tema yang berbeda. Apa temanya? Kematiannya membawa hidup yang baru. Amin saudara. Pengorbanannya di kayu salib membawa kita hidup yang baru.
Hidup yang lama bagaimana? Kita ini seperti sampah yang tidak ada artinya. Tetapi di tangan-tangan Tuhan, di tangan yang luar biasa saudara dan saya, jadi apa? Milik kesayangannya. Kalau saudara merasakan betapa Tuhan mencintai saudara, saudara tidak akan melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Tidak suka muring-muring, tidak suka marah, tidak suka kecewa dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang kecewa dengan Tuhan, menghadapi masalah sedikit sudah enggak Tuhan-Tuhanan. Menghadapi sesuatu yang tidak enak sedikit, yang tidak nyaman, sudah tidak mau ke gereja. Hari ini Tuhan ingatkan bahwa hidup saudara adalah hidup yang baru. Amin saudara. Hidup yang baru yang bagaimana yang Tuhan mau? 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5 ayat 17 demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, yang kemarin itu masa lalu. Yang kemarin itu hanya sebuah kenangan dan cerita. Tapi yang di depan itu hari yang baru. Hidup yang baru. Punya pikiran yang baru di dalam Kristus Yesus. Yang kemarin, biarkan yang kemarin berlalu. Yang baru sudah datang saudara. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang dimenangkan. Dipulihkan. Saudara 2000 tahun yang lalu saudara. Segala kutub-kutub keturunan, dosa, apapun yang saudara dan saya lakukan, sudah dibawa di kayu salib. Bahkan sakit penyakit saudara dan saya. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Apa yang dijanjikan pasti digenapi oleh Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji. Kecuali kita. Sering ada dusta di antara kita. Betul enggak saudara? Ada dusta di antara kita. Kalau sudah berjanji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, bencekno saudara. Tuhan Yesus enggak pernah begitu saudara. Dia berjanji, dia sanggup untuk menggenapi. Dahsyat. Hidup kita ini adalah hidup yang berkemenangan. Amin. Yang lalu sudah jangan diingat. Kalau yang kemarin nyakitin, katakan Tuhan, terima kasih. Yang kemarin berlalu, hari ini adalah hari di mana Engkau memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Amin. Bagaimana hidup baru itu saudara? Hidup baru itu bagaimana sih? Yang pertama, hidup sesuai kehendaknya. Bukan aku lagi, tetapi Yesus ada di dalamku. Kita baca Yohanes 9 ayat 31. Hidup baru adalah hidup sesuai kehendaknya. Yohanes 9:31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dulu kita berdosa. Dulu kita ini tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Dulu kita ini menjadi orang-orang yang bebal. Tetapi oleh kematian Tuhan Yesus, kita dibangkitkan dengan hidup yang baru. Hidup yang saleh, melakukan kehendaknya. Sulit gak melakukan kehendak Tuhan? Halo? Sulit gak? Melakukan firman Tuhan sulit gak? Siapa yang bilang sulit? Angkat tangan. Siapa yang bilang enggak? Angkat kaki. Angkat tangan saudara.
Halo, yang ngomong sulit siapa? Abu-abu saudara. Saya ini heran kalau ditanya itu loh kok wangil men ya. Siapa yang ngomong hidup melakukan firman Tuhan sulit? Separuh. Kadang-kadang, loh kenapa kok separuh abu-abu? Ya kadang sulit bu, kadang ya gampang. Betul nggak? Kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lainnya dari siapa? Si jahat. Kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan dan dimenangkan saudara. Mengiring Tuhan itu memang sulit jika pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau bawa Yesus dalam hidup saudara, tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Saudara baca firman ora toh ya, tawanya Tuhan Yesus tolong. Ngikut Tuhan itu sulit, bayarnya mahal. Loh kenapa bu? Ya pikul salib sangkal diri tiap hari. Bisa kah? Gak boleh loh itu B2. Sehat bu, kalau B2 itu sehat. Loh gak boleh itu loh, kambing loh ya. Wah ibu ini dolennya kurang ado. Loh kenapa? Kambing itu sehat bu, meningkatkan semangat bu. Terus noe stroke syukur. Ya, lho makan enak saudara. Begitu kena stroke ngomong, Ibu pendeta tolong doain saya. Kenapa bu? Saya dikirimin. Kirimin apa bu? Tetangga saya gak suka, mertua saya gak suka. Makanya saya stroke, terus noe. Bukan dikirimi oleh orang-orang tetangga, dikirimi makanan yang enak tadi loh. Lupa pendetoi. Lek mangan enak, orang iling pendetoi. Mau uangan dewe, gak tolah-toleh, entek kok. Begitu stroke, doakan bu. Saya dalam nama Yesus, angkat dia Tuhan ke surga. Ben cepet dulu maksud saya. Ya, hidup itu harus melakukan kehendak Tuhan. Kalau kehendak diri kita, sudah saudara, rumah sakit kebek. Saya beberapa hari ini nengok orang sakit terus. Ini tadi WL kita itu baru pulang dari rumah sakit. Saya ngomong kurang mangani, pedes sih kurang. Ya, kok diomongin ngeyel saudara. Kalau sakit ngerepoti se-Indonesia Raya. Manusia biasa. Ya. Yang kedua, kalau pertama kita hidup baru itu harus melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Lu enak loh saudara. Saudara dan saya itu dituntun tuh enak. Bener gak? Jadi anak Tuhan tuh enak apa enggak? Enak saking enaknya saudara bencek no. Saya kalau lihat ada orang-orang itu ya, ke gereja. Wih, biar keren saudara, biar keren. Alkitabnya dikelei saudara. Melawaku enak saudara. Lali saudara. Iki firman. Saking enake. Saking Tuhan tidak pernah ngetaki kita. Jadi firman di gua dikelei saudara. Ambek mau makan ini, enake saudara. Hei, itu kitab suci. Ingat saudara. Tatanan ini harus diikuti, jangan kehendak kita sendiri. Siapa yang di sini suka begitu? Halo, suka ngempit Alkitab, darah Yesus. Di sini nggak ada semua luar biasa. Orang nok sing aku. Ya. Anak muda itu biasa. Tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Kolose 2 ayat 6. Ini sering saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Don't lock out from the rule. Jangan pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Jangan pernah merasa kita ini hebat. Sehingga kita melakukan kehendak Tuhan dengan cara kita. Yang kedua, tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Kolose 2 ayat 6.
kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tuhan sudah memperingatkan saudara dan saya untuk hidup terus di dalam jalurnya Tuhan. Supaya kita tidak melakukan kehendak kita sendiri. Ingat sebuah pengorbanan 2000 tahun yang lalu. Betapa Tuhan mencintai saudara sehingga dia merelakan hidupnya. Memberikan nyawanya. Saudara yang terkasih, jangan main-main dengan hidup ini. Jangan pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Saat saudara dan saya keluar dari jalur Tuhan dan melakukan kehendak dengan cara kita sendiri, kita pasti binasa. Amin. Di sini gak ada takut yang binasa. Halo? Semua tidak takut binasa? Semua superhero. Semuanya hebat. Saudara yang terkasih, Tuhan itu tahu apa yang terbaik. Tuhan itu mengerti apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Makanya firman dinyatakan diberikan bagi saudara. Jangan pernah keluar dari kehendak Tuhan. Jangan pernah keluar dari jalur Tuhan. Suatu peringatan yang diberikan bagi saudara dan saya. Untuk terus berjalan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Supaya pengorbanannya tidak sia-sia. Siapa sih Tuhan itu? Saudara, Tuhan itu siapa sih? Siapa yang tahu Tuhan kita itu siapa? Halo? Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Saudara percaya? Percaya? Saudara kenal dengan namanya Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang kenal? Ayo, besok ujian. Siapa yang kenal? Siapa yang kenal namanya Tuhan Yesus Kristus? Orang Kristen kalau tanyain, siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Woi, mantep saudara. Terus saya tanya, kalau engkau kenal Tuhan Yesus, engkau pasti tahu apa yang menjadi kesenangannya. Oh aneh-aneh Ibu Evi ki. Kesenangannya apa? Tuhan yo senang apa ya? Senang di surga. Saudara, kalau engkau mengenal seseorang, tapi engkau tidak mengenal pribadinya, engkau belum mengenal dia. Kalau saudara dan saya mengenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, Juru Selamat, saudara dan saya pasti mengenal dan mengerti apa yang dia suka. Apa saudara? Halo? Besok sekolah. Kesukaannya Tuhan adalah membuat mukjizat. Amin. Dia selalu buka jalan bagi saudara dan saya. Hobinya adalah memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Itu Yesus. Langit, bumi dan seluruh isinya milik Kristus. Jika saudara mengenal dia, saudara tidak akan pernah takut. Untuk menghadapi hari esok, saudara tidak pernah takut. Apapun dunia katakan, apapun kondisi dunia saat ini. Jika saudara dan saya mengenal pribadi Kristus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, saudara gak akan pernah takut. Apapun saudara, masalahmu, sakit penyakitmu, Tuhan sanggup memberikan mukjizatnya. Kalau saudara mengenal pribadinya secara baik, saudara akan mengalami setiap hari mukjizat, setiap hari pertolongan, setiap hari kuasa diberikan bagi saudara dan saya. Kalau saudara mengenal pribadi Yesus Kristus. Saya selalu mengatakan Tuhan thank you.
Saya kalau berdoa pribadi untuk saya enggak pernah ngomong aneh-aneh. Pak, thank you ya. Mulai pagi sampai malam hari ini Engkau memberikan kekuatan. Engkau memberikan damai sejahtera. Kalau masalah berkat mah biasa saudara. Tapi ucapan saya setiap malam, saya pasti say thank you. Terima kasih Pak, thank you ya Pak. Engkau luar biasa hari ini. Saat saya mengatakan thank you, surga bersorak-sorai. Tapi kalau saudara datang, Tuhan besok cicilan ini, Tuhan besok bayar ini, Tuhan kontraanku habis, Tuhan anakku begini, bencek no. Dipikir Tuhan tidak mengerti kondisi keadaan saudara. Loh Bu harus menyatakan, ya enggak apa-apa, nyatakan. Tapi dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih, kalau hari ini Tuhan, aku mengalami sesuatu yang tidak baik. Karena aku tahu, itu semua atas seizin Engkau. Jadi di surga itu saudara, melihat saudara berkata demikian, Tuhan langsung manggil malaikat. Kat, kiriman berkat. Loh, enak enggak? Datang ke Tuhan proposal penuh. Enggak pernah ngucap syukur. Bagaimana saudara menikmati hidup ini? Hidup mati dikuasai oleh lidah. Makanya kalau ngomong yang baik, mati aku, mateng aku. Wah anakku kok goblok ya, lu goblok sungguhan loh saudara. Saya paling tidak suka kalau mendengar orang tua berbicara seperti itu. Apalagi orang tua yang ringan tangan. Kalau ringan tangan memberi duit gak apa-apa saudara. Ringan tangan anak salah dicewer, anak salah digebuk. Kalau anak kepahitan jadi, oh memang dasar anakku nakal. Tidak saudara. Itu karena kita. Ya, jangan pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Jalani hidup ini dengan ucapan syukur, percaya kepada Dia. Dialah sang pembuat mujizat. Dialah sumber dari segala sumber berkat saudara. Jangan pernah keluar dari jalur Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kita harus berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Berakar, bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Supaya pengorbanan Tuhan ini tidak sia-sia. Pengorbanan Tuhan itu cuman sekali. Jangan kita menyalibkan Tuhan berulang kali dengan cara hidup kita. Kita baca di dalam Kolose 2 ayat 7 saudara. Kolose 2 ayat 7 demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Bisa melakukan? Halo? Siap? Berakar dan bertumbuh? Haleluya. Saya percaya waktu saudara ngomong, siap, yes, amin. Pulang dari sini dapat telepon. Proyeknya oke, 1 miliar. Wow, keren. Saudara, jangan kalah dengan anak muda di belakang sana. Ya, mereka semangat. Ora duwe beban masalahnya. Ya, pokoknya kasih ayam geprek makan, wow gitu. Kalau dikasih makan happy birthday ya. Tiap hari dikasih makan happy birthday saya. Besok kata kasih makan. Ya. Ada sesuatu. Tuhan mau kita itu bertumbuh. Berakar dulu saudara. Akar sebuah tumbuhan itu masuk ke dalam. Dia mencari batang air supaya dia bisa bertumbuh. Ya.
Jadi saudara tuh harus mencari batang air. Air ini di sini adalah firman Tuhan. Kalau saudara dan saya selalu dekat dengan firman Tuhan, selalu interaksi dengan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita hidup melekat dengan Tuhan, apa sih masalah saudara? Tuhan sanggup pulihkan. Kalau saudara dan saya bertumbuh di dalam firman Tuhan, saya percaya saudara tidak akan gampang marah dengan Tuhan. Dikit-dikit ngambek sama Tuhan. Ada masalah, wes gak Tuhan-Tuhanan. Saya berdoa 5 tahun gak dijawab Tuhan. Tuhan itu sibuk kali. Jangan nyontoh Lazarus saudara. Maria ngomong, Tuhan seandainya engkau ada saat itu, Lazarus gak mati. Siapa bilang? Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa. Gak bisa kita mengandai-andaikan hidup kita. Tapi kita harus hidup melekat kepada firman Tuhan. Jangan jadi anak yang gampangan. Gampang ngamuk, gampang marah, gampang ngambek. Jadilah anak yang kuat. Supaya saat kita berperang, kita menjadi pemenang. Saat kita melangkah, kita pasti diberikan jalan oleh Tuhan. Bertumbuh, berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu badai datang, saudara tidak akan goyah. Saudara merasakan gempa beberapa hari yang lalu? Merasakan semua ya? Waktu saudara di dalam kondisi yang sangat amat iman saudara kuat. Badai sekencang apa, saudara pasti ngomong gini, Tuhan terima kasih. Semua ini terjadi atas seizin Engkau. Itu loh anak Tuhan. Jangan cengeng, Tuhan kenapa sih Tuhan? Kenapa aku harus begini? Kenapa harus begitu? Gak bisa saudara. Kita ini harus tertanam, berakar sampai ke dalam, hingga bertumbuh tanpa rasa takut, tanpa goyah iman kita menghadapi apapun. Amin. Amin saudara. Berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Kalau kita sudah berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, yang keempat saudara, ini pasti menyenangkan. Karena terakhir saudara, makanan sudah menanti di belakang. Yang keempat, merenungkan firman Tuhan sehingga menghasilkan buah yang manis. Amin. Menghasilkan buah yang luar biasa. Saudara, berbuah itu gampang enggak? Sulit ya saudara ya. Berbuah itu tidak segampang yang saudara dan saya bayangkan. Yang keempat, merenungkan firman Tuhan sehingga menghasilkan buah yang manis yang selalu ada. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini loh, saat kita mengerti pengorbanan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan merenungkan primbon saudara. Jangan merenungkan masalah saudara. Tapi firman itu ada dalam hati pikiran saudara dan saya. Saat firman itu ada melekat dalam hati pikiran saudara, saudara akan tenang. Saudara akan tenang apapun badai itu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bacalah firman Tuhan. Mengertilah hati Tuhan.
Sadarilah bahwa kita butuh apa yang namanya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara tidak mengenal firman, saudara nggak akan mengenal siapa Yesus itu. Saudara nggak akan tahu pribadi Tuhan itu seperti apa. Karena firman itu adalah vitamin bagi kita. Saudara dan saya butuh vitamin tiap hari. Konsumsi vitamin. Semampu saudara. Saya sering menjumpai teman-teman di luar sana, dia baca firman satu hari 20 sampai 30 pasal. Wow, keren saudara. Saya ngomong, hebat kamu ya. 20 saudara, 20 pasal saudara. Saya iseng tanya, 20 pasal tuh ngerti tak kamu? Yang penting dibaca, haleluya. 30 pasal, yang penting memenuhi target, haleluya. Orang ngerti firman tiba. Coba dijelaskan, bisa Bu Evi gak usah ngono, yang penting tak baca. Loh, saya enggak butuh saudara nih baca sebanyak itu saudara. Ya, ada beberapa di rohani saya ngomong, saya baca cuma 2 pasal, enggak apa-apa. Tapi kamu sehat. Lu sehat, maksudnya gimana? Lu vitaminnya kurang kan ya kurang sehat sih saudara ya. Saya tanya, sehat? Sehat. Artinya dia mengerti dan merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan cuma merenungkan siang dan malam saudara, tetapi menjadi pelaku firman. Amin. Siap baca firman? Di sini cuman yang baca firman sedikit loh saudara. Maaf loh saudara. Sing lainnya mau baca apa? Sinetron, ada film bagus, drakor saudara ya. Suka drakor enggak? TikTok. Nah ini, racun. Saudara, saya ini ketularan dik saya. Seneng TikTok saya gitu saudara. Mencekno saudara, ketularan. Saya marahi dia. Kamu tuh bangun tidur jangan cari HP. Berdoa. Iya loh. Saya ketularan saudara. So, saya tengking dalam nama Yesus. Handphone saya tengking. Enggak saudara, batukku saya tak tengking. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya mulai begini, saya harus TikTok 1 jam. Kok melongo saudara? Teman-teman saudara. Saya jam 10 udah selesai, 1 jam. 1 jam lagi saya game. Pendeta apa sesat ini? Saya menghibur saudara, jenuh saudara. Saya juga begini, saya hitung. Oh ini jam 10, jam 11 saya harus selesai. Harus saudara, disiplin dari diri kita. Saya bisa saudara, malah beberapa hari saya gak nonton TikTok. Saya bingung doakan orang sakit saudara. Ditelepon siang-siang, Bu bisa ke sini. Loh kenapa? Kenal ya enggak ya? Bu tolong Bu. Loh iya ya apa? Oh. Teman saya sakit. Loh terus urusannya apa? Gitu loh. Kalau saya jahat saudara. Terus saya tanya kenapa? Sakit. Gak disebut no, sakit pokoknya ibu datang aja. Loh wong iki rek, senengi kok merintah-merintah. Saya siang-siang berangkat saudara ke sana. Saya ke sana saya lihat. Ya sakit saudara, kasihan saudara. Saya berdoa. Tuhan ngomong, 3 hari dia pulang. Dulu sih Tuhan pulang deng digi. Kalau pulang ke rumah Bapak di surga ya. Jangan Tuhan, saya berdoa. Tuhan pulang kemana? Dia akan pulang berkumpul dengan keluarga. Haleluya, amin. 3 hari berarti hari Sabtu besok dia harus pulang. Ternyata sebelum Sabtu dia sudah sehat saudara. Dia kena imun saudara. Dia takut mati. Soalnya belum menikah saudara. Saya ngomong loh, aku gorong kawin rek. Gorong kawin. Belum menikah rek. Ya. Dia usia 29 takut mati lah. Saya sakit 5 saudara. Aku mikir gini, Tuhan aku ya takut apa enggak ya. Loh lapo melok-melok gitu loh. Saya doa saudara. Tuhan coba ngomong begini. Ampuni. Tuhan ngomong 6 bulan yang lalu kamu merasa sakit hati. Kamu dibeginikan begitu kan. Nangis dia. Loh pendeta ya kok cilik rowan.
Loh, saya ngomong, loh pokoknya Tuhan ngomong begitu. Pertama dia ngiling-ngiling, siapa ya? Tapi dia, iya Pak. Saya ngomong, bertobat, ampuni, sembuh 3 hari pulang. Amin, terima kasih. Soalnya dia belum menikah dan mau menikah saudara. Ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menghasilkan buah yang manis. Kalau orang deket Tuhan, tidak ada musim paceklik saudara. Siapa di sini ngomong gini, enak ibu. Kalau orang Surabaya ngomong gini, enak bu lambimu lek ngomong, loh lambiku, loh memang begitu. Di dalam Tuhan tidak ada musim paceklik saudara. Saya tidak bekerja, tapi Tuhan pelihara saya. Ojo melok-melok meneh gak kerja, gak mangan kabeh saudara. Ada perbedaan saudara. Di dalam Tuhan, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Saya ngomong sama adik saya, kita ini luar biasa ya, gak kerja tapi mangane akeh. Lihatin saudara, jas saya gak cukup ini. Kelemun saudara. Puasa loh, saya puasa saudara. Tapi si lemu, bingung saya. Lele gak poso sak piro gedee saudara. Ayo saudara, kita merenungkan firman Tuhan, itu luar biasa hasilnya. Kita akan setiap hari menuai apa yang namanya berkat dari Tuhan. Hidup baru di dalam Kristus Yesus, itu kunci utama. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin saudara. Semua diberkati. Saya akan tutup saudara. Saya kesaksian sebentar saudara. Kami ini hidup oleh iman saudara. Tapi kami selalu mengalami apa namanya, hidup seperti di tepi aliran air yang tidak pernah kekurangan air. Artinya firman itu terus digenapi dalam kehidupan kami. Kami hanya bekerja di ladang Tuhan, tapi Tuhan mencintai kami. Karena kami menyadari pengorbanan 2000 tahun yang lalu sungguh berarti dalam hidup kami. Kami tidak mau keluar dari jalur Tuhan. Kami harus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Karena dia adalah sang, apa saudara? Sumber dari segala sumber berkat bagi kami. Dan kami hidup sampai hari ini, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya hidup cuma ditelepon orang, Bu tolong doakan, Bu tolong begini, dan saya taat. Saya selalu ngomong sama Bapa di surga, Pak, utus aku kemanapun, aku siap. Pak, ini hidupku, tapi bukan aku lagi, tapi aku milikmu. Tubuh jiwa rohku milikmu. Maka kuserahkan kepadamu, jadilah seperti kehendakmu. Dan itu terjadi saudara. Kami selalu diberkati. Kalau bicara berkat jangan bicara tentang uang ya saudara. Kalau uang itu gak ada enteke saudara. Semua butuh duit. Saya bukan berbicara tentang uang. Tetapi saya berbicara tentang damai sejahtera. Saya dulu pengusaha ndak damai sejahtera saudara. Mikiri utang terus. Tapi waktu Tuhan panggil saya menjadi hambanya, saya ndak mikir utang. Tapi saya mikiri jemaat saudara. Ada jemaat yang bencekno, ada yang sayang dengan saya, ada yang pura-pura sayang, pokoknya beraneka macam. Seperti es campur, ada manis, ada kecut. Tapi saya selalu mengucap syukur. Kalau dulu saya nangisan saudara. Kalau disakiti orang loh, aduh Tuhan aku kok begini. Enggak sekarang. Tuhan kehendakmu jadi. Kalau aku disakiti berarti aku harus terima proses ini. Beda saudara. Amin. Siap seperti itu? Seperti Yesus di kayu salib.
dia diludahi, dia dicambuk, dia disakiti. Tapi dia berbicara, Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lakukan bagian saudara. Saya undang pemain musik WL Singer. Mari anak-anakku. Hari ini ada perjamuan kudus saudara. Ora wasyikinara lama takiara lama. Ora takinara lama syakar. Ora wasyikinara lama syakar. Ora wasyikinara lama syakar. Ya. Saudara yang terkasih,